Hai anak didik kami semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan seni budaya dan prakarya. Mengenal karya seni patung. Karya rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh, karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Kita perhatikan yang selanjutnya. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Fungsi patung. 1. Sarana ibadah untuk agama tertentu. Misalnya ini lihat patung Buddha ada di Candi Borobudur. Nah, kemudian mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Ini misalnya Tugu Monas ya, monumen nasional. 3. Pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Serta yang kelima, dinikmati keindahan bentuknya. Kita lanjut. Contoh patung Nusantara yang cukup terkenal adalah patung daerah Kasongan, Yogyakarta. Ini dia. Ya. Patung dari Kasongan umumnya terbuat dari tanah liat. Kerajinan patung dari Kasongan biasanya disebut gerabah. Hasil kerajinan gerabah Kasongan bermacam-macam seperti patung Panokawan dan Loroblonyo. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu, dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Kita sambung yang berikutnya. Setiap bahan lunak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tanah liat yang baik untuk patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Akan tetapi, patung dari tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya, batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi patung yang digunakan mempergunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Alat-alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Nah, ini dia dari kayu, sehingga ini termasuk bahan yang keras. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak misalnya butsir, meja putar, cetakan. Alat untuk membuat patung dari bahan keras misalnya palu, pahat, dan amplas. Membuat pot dengan menggunakan bahan lunak berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Nah, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih.